Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tobibudin, NIM 181141053 dari kelas Radiologi B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang terminologi kependudukan. Yang pertama yaitu pengertian demografi. Demografi adalah ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan perubahan penduduk, atau dengan kata lain segala hal ihwal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan tersebut, seperti kelahiran, kematian, migrasi, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin tertentu. Perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk terjadi disebabkan oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat adanya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Kelahiran dari kematian merupakan faktor pertumbuhan alami, adapun perpindahan penduduk merupakan faktor pertumbuhan non-alami. Ada 3 perkembangan penduduk. 1. Pertumbuhan penduduk alami. 2. Pertumbuhan penduduk non-alami. 3. Pertumbuhan penduduk total. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. 1. Kelahiran. 2. Kematian. 3. Perpindahan. Sumber-sumber data demografis. 1. Sensus penduduk. 2. Registrasi penduduk. 3. Survei penduduk. Sumber lain seperti catatan atau dokumen dan instalasi pemerintah. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Komposisi penduduk ada 3, yaitu 1. Komposisi penduduk menurut usia dan jenis. Piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, piramida penduduk tua. 2. Penduduk menurut angkatan kerja. Yang dimaksud angkatan kerja yakni mereka yang bekerja, mereka yang tidak bekerja tapi sudah siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan. 3. Komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif. Penggolongan penduduk berdasarkan Indeks Tasks-Tregelling 1927 terbagi menjadi 3, yaitu 1. Golongan Eropa, yang termasuk golongan ini adalah bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tapi orang yang asalnya dari Eropa. 2. Golongan Timur Asia, yang termasuk golongan ini adalah golongan Cina, golongan Timur Asing yang bukan Cina yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. 3. Golongan Bumi Putera, yang termasuk golongan Bumi Putera adalah orang yang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia. Sekian sedikit dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.